Selamat malam para mahasiswa. Halo. Malam, Pak. Malam. Malam, Pak. Malam. Baik, jadi kita masuk ya, membahas ini ada kemirip-miripan untuk latihannya ya. Tapi ini ilmunya masih dangkal ya, kalau belajar ini aja enggak cukup. Makanya saya berikan yang kemarin saya kirim PowerPoint-nya, istilahnya itu whiteboard-nya plus video conference-nya atau bentuk video ya, yang ada di upload ke YouTube. Baik, mengenai diferensial sebelumnya mungkin kita harus tahu dulu, mungkin saya ya, yaitu kita harus kenal bentuk ada Y sama dengan U kali V. Maka turunannya apa? Halo? Kalau UV turunannya apa? Di SMA aku pernah dapat tuh ya. U aksen V plus V aksen U kan? Kalau saya ajarkan paling gampang U kali V tambah U kali V. Kan UV tambah UV, ujung-ujung aksen. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Nah, itu paling gampang kan? Ya, jadi kalau Y dengan U tambah U kali V, UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Kalau Y sama dengan U per V, nah, diajarkan kan U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Ya enggak? Kalau saja UV kurang UV, UV kurang UV, ujung aksen, sama gitu, per penyebut pangkat 2. Lebih gampang kan gitu. Ya. Kalau bentuknya UV atau U per V. V angka 2. Ya. Penyebut pangkat 2. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Iya, Pak. Jelas, Pak. Ya, nanti ada waktu saya jelaskan dari mana datangnya. Sebenarnya di itu ada yang whiteboard yang saya kirim ke Anda tuh ada penjelasan lengkap sana. Ya, ini untuk tahu aja. Baik, jadi kalau Anda lihat ini bentuk apa nih? Ada per kan? Ada per ini U per V enggak? Iya, U per V. Y adalah U per V. Iya. Kan? Sehingga turunannya apa? UV kurang UV, ujung-ujung aksen. V kurang UV per V kuadrat. Penyebut pangkat 2 ya. UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Ya. Kalau Anda masih enggak ini, boleh ini kan dianggap U per V nih. Ya, dianggap U per V, berarti U-nya sama dengan apa? U-nya sama dengan tangan X, boleh bikin begini. V-nya adalah 1 tambah tangan X. 1 tambah tangan X. Ya, ini U adalah ini V. Terus turunan U aksen itu apa? U aksen itu adalah U aksen sama dengan DU per DX. Ya, sama dengan DU per DX. Sebetulnya. Turunkan taruh X. Tangan turunannya apa? Second. Dengan tangan apa? Second. Secant kuadrat. Dengan tangan adalah secant kuadrat. Kemudian kalau V adalah 1 tambah tangan, V aksen apa? V aksen itu DV per DX. DV per DX. Sama 1 dengan turunkan berapa? Plus 1 turunkan 0. Tangan turunkan secant kuadrat X. Hasilnya tetap ini secant kuadrat X. Ya nak? Karena 0 tambah secant kuadrat kan secant kuadrat juga. Halo? Baru masuk rumusnya sini. Rumusnya apa? Y aksen adalah U kali V kurang U kali V ujung-ujung aksen. Ya enggak? Ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Ya. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, tinggal salin, jadi lebih enak gini ya. Kalau enggak bisa bikin cara gini boleh. Jangan langsung, kalau langsung udah bisa nggak apa-apa, boleh aja. Nah, U aksennya berapa? Catat, mana U aksennya? U aksennya berapa sini? U aksennya berapa? Secant kuadrat X. Ini U aksennya adalah X. ya, kali V. V-nya berapa?
Ini B-nya P-nya adalah 1 1 tan ditambah X tangan tan E tangan dikurang X U-nya apa? U-nya dikurang adalah U-nya tangan second Eh, oh, U-nya adalah tangan Tan X. U kan kali P oh aksen. iya. P aksennya berapa? P aksennya Reaksinya adalah secant kuadrat X. second Ini P kuadrat aksennya nih. P X. aksennya adalah secant kuadrat X. kuadrat. Ini kursornya kelihatan nggak yang bisa gerak-gerak nih? Kadang-kadang nampak. Hah? Kadang-kadang nampak, Kadang kadang-kadang kelihatan, kadang enggak. Ya. Sebentar ini powernya. Ya. Notebook tuh ada waktunya di sini di itu ya. Oke. Per penyebut pangkat 2. Penyebutnya adalah 1 ditambah tangan X pangkat 2. Sebenarnya penyebutnya biar aja ya. Nggak usah diubah ya. Mungkin di latihan itu saya ubah, diselesaikan. Nggak usah selesaikan pun nggak apa-apa. Jadi esai itu bisa jawabnya macam-macam ya. Nah, ini kita kalikan nih berapa? Secant kuadrat X kali 1 berapa? Secant kuadrat X dikali 1 secant kuadrat X. Secant kuadrat X plus secant kuadrat X kali tangan. Secant kuadrat X kali tangan X. Min. Ini boleh dibalik kan? Tangan X kali secant kan secant kuadrat X kali tangan X. Ya, per 1 ditambah 1 sama tangan X pangkat 2. Ada yang melawan tanda? Coret. Ya, 1 plus 1 min. Iya. Maka tinggal apa? Tinggal dah secant kuadrat X. Secant kuadrat X per 1 plus tan kuadrat X kurung kuadrat. Udah selesai. Ini enggak usah selesaikan, biar aja gini. Ya, mungkin yang contoh saya kasih ke Anda diselesaikan. Boleh aja. Menurut saya lebih simpel gitu aja. Jelas? Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya. Kita punya soal kuat, Pak ya. Bagaimana? Kita punya soal kuat tangan, Pak ya. Ya. Ya betul. Anda udah tahu tadi. Soalnya itu biasanya saya suka tukar-tukar gitu ya. Jadi kan mirip ya. Kalau kotangan turunannya apa? Min kosekan kuadrat. Min kosekan kuadrat hati ya. Min kosekan kuadrat X. Ya, betul. Ada pertanyaan dulu ke sini? Halo? Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Tapi Pak, yang pertanyaan 1 itu apa bisa dipecahkan lagi, Pak? Yang habis. Oh, ini kalau mau selesaikan bisa ini dikorekan pakai rumus A plus B pangkat 2 kan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat kan. Kuadrat suku utama 1 tambah 2 kali suku utama kali kedua, 2 kali 1 2 kali tangan 2 tangan X ditambah dengan kuadrat suku kedua tangan kuadrat X. Nanti 1 tambah tangan kuadrat adalah secant kuadrat. Ya. 1 tambah tangan kuadrat adalah secant kuadrat. Ya enggak usah lah, ini aja cukup ya. Oh, berarti nggak perlu lagi ditambah lagi, Pak ya? Misalnya nggak usah, ini lebih simpel gini daripada Anda diselesaikan lagi, digabung lagi. Kalau nggak ingat, bingung kan? Ya, biar aja, penyebutnya biar aja. Oke, kecuali bisa dicoret, ya. Sudah? Ada pertanyaan di sini? Halo. Oke, Pak. Halo. Oke. Nah, ada. Nah, sekarang saya tanya 1B ini bentuknya apa dulu? Ini kalau Anda lihat bentuknya ini kali ini apa tuh? Yang tadi itu. Kalau Anda lihat yang tadi ini bentuk apa tuh? Perkalian. U kali V. U kali V. Iya, U kali V. Kan? Itu UV tambah UV, ujung-ujung aksen. UV. Ya. Ya, ini boleh langsung kalau Anda nggak bisa. Ya ini UV kan. Jadi berarti Y aksen adalah apa? U begini, 5 U kali U V sama V tambah U kali V UV tambah UV kan ujung-ujung ujungnya aksen, ini ujungnya juga aksen, yaitu ujung-ujung aksen. Aksen itu artinya diferensialkan lagi ya, aksennya artinya diferensialkan lagi. UV tambah UV ujung-ujung aksen, yang di aksen itu ujung-ujungnya.
Nah, Iya. jadi berapa Y aksennya? Y aksen tuh DY pada X ya, sama. Ini berapa? 5X. Rumus Y sama dengan X pangkat N turunannya apa? Pangkatnya N kali X pangkatnya kurang 1, itu enggak? Betul. Ya kan? X pangkat N, jadi kalau ini 5 ini pengali ikut 5, X pangkat 3 turunannya apa? N-nya 3 Oh iya, A pangkatnya kali 5 X kali pangkatnya 3 3 kali kurang X 1, itu enggak? 3 min Satu. 1. Kali pangkatnya salin ini dia ini sini kan? Nah, kali Sama ini kan? dengan 15X. Tambah, ini tetap salin saja. Nah, ini E pangkat U turunannya apa? Kalau Y dengan E pangkat U, E pangkat U, 4. maka Y aksen adalah E pangkat U E pangkat kali U aksen. kali U aksen. U aksen, ya. Ini rumusnya saya tulis di 4 samping ya. 4 Jadi ini E pangkat U kali U aksen. Aksennya turunkan lagi. Ya. Jelas sampai sini? Yes, Pak. Ya. Ada yang mau ditanya? Halo? Kalau nggak ada, nah, 5 kali 3 berapa? 15. Ini X pangkat, pangkatnya kurang 1. 3 kurang 1 berapa? 2. E pangkat 4X ditambah 5X pangkat 3 kali E pangkat 4X. Nah, 4X tunannya apa? 4 kali 1 enggak? 4 kali 1. Kali 1 kan? X tunannya 1 kan? Betul, Pak. Jelas ya? Nah, ini 4 dikalikan sama 5 nanti. Berapa? Jadi Y aksen adalah 15X kuadrat E kali E pangkat 4X ditambah 4 kali 5 20 X pangkat 3 E pangkat 4X. Udah selesai. Simpel aja kan? Jelas nggak nih? Halo? Ya, Pak. Halo. Jelas, Pak. Jelas. Ya. Rumus-rumusnya yang berkaitan saya tuliskan di sini supaya ingat ya. Oke? Oke. Ada yang mau ditanya? 1B? Halo, Pak. Ya. Untuk 20 itu 5 kali 4 dari mana hasilnya, Pak ya? Maksudnya dari mana asalnya? Jadi kan 5X pangkat 3 tetap kan UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ini yang terakhir ini U kali V aksen. U-nya 5X pangkat 3 salin 5 aja. kali Tapi 4. E pangkat U rumusnya apa? E pangkat U kali U aksen kan? Iya. Jadi kalau Y dengan Y adalah E pangkat 4X, berarti Y pangkat 4X kali 4E aksen kan? Ya, nah. E pangkat 5X U kali kali U aksen. 4E, iya. E pangkat U kali U aksen. 50, E pangkat U tetap 20 4X X pangkat diturunkan 3 berapa? kali E pangkat. 4 kali X turunan 1 nak? Betul. Iya. X tunannya 1. Jadi 4 ke 1 4. Iya. 4 kali 5 20 nak? 20. Oh ya, Pak. Udah selesai. Terima Sampai kasih, sini Pak. jelas? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Belum, Pak. Halo. Kalau enggak jelas nanti boleh tanya lagi ya. Oke, tanya. Nah, kita lihat lagi nih. Ini lebih seru lagi. Apa nih? Ini artinya sama enggak dengan tangan dari sinus, atau ini kurung kerawal boleh ya. Sinus dari X pangkat 3 kurung pangkat 3 ini boleh letaknya di luar kurung. Kan gitu kan? Ya, nah? Iya. Iya. Berarti ini apa nih? Semuanya apa nih? U kan? U pangkat N. U. Kalau Y adalah U pangkat N, 3. maka Y aksen apa? Pangkatnya U, pangkatnya kurang 1 kali U aksen. U aksen itu N apa? kali U. U aksen itu adalah turunan U terhadap X. Ya enggak? Iya. Nah, jadi kalau ini berapa Y aksen? Pangkatnya berapa? N. 3 kan? N. Kali 3 U-nya kali salin. tan Ya, sin. salin sin. Tan X sin pangkat X pangkat 3. 3 min pangkat Ya, 3 N. min Ini N ya, 1 N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. kali tangan salinnya itu U-nya salin semua itu kan. Salin tangan sin X aksen. pangkat 3 Ya, pangkat 1. nah. Sampai sini jelas sampai sini? Sesuai enggak rumus ini? Ya, Pak. Iya, N Pak. kali N kali U pangkat N min 1 kali U aksen.
Ini N-nya 3, U-nya yang tangan ini panjangnya. Pangkat N-1 kali U aksen. U ini salin persis. Yang ini sama ini kan. Aksen. Nah, yang ini yang depannya salin aja. 3. Nah, 3 kali kurung tangan pangkat 2 sin X pangkat 3. Gitu kan? Kurung pangkat 3 per 1 berapa? 2. 2. Enak. Nah, ini tangan U. Ini U-nya sini. Tangan U. Nah, kalau Y adalah tangan U, berapa Y aksen? Ada yang tahu? Turunan tangan tadi apa? Secant kuadrat. Ya, Secant kuadrat U kali U aksen. Kali U aksen. Jangan lupa. Secant kuadrat U kali U aksen. Kalau tangan X, ya secant kuadrat X. Karena E aksen 1 enggak ditulis. Ya. Nah, ini sesuai rumusnya apa tadi? Ini adalah secant kuadrat U. U-nya sendiri adalah sin X pangkat 3, gitu ya. Sin pangkat 3 Secant kali kuadrat U sin kali X. U aksen. U-nya sendiri adalah Sin X sin pangkat X 3 pangkat 3 aksen. aksen. Aksen itu turunkan lagi. Jadi ini hasilnya. Nah, pangkat 2 ini boleh masuk ke tangan. Boleh ya. Boleh. Jadi 3 kali. Ini boleh tulis tangan pangkat 2. Boleh. Dari sinus X pangkat 3. Gitu ya. Enak. Betul. Pangkat 2-nya boleh masuk ke dalam. Kali secant pangkat 2. Ini salin aja. Dari sudutnya sin. Dari X pangkat 3. Gitu. Nah, ini sin U. Gitu. Y sama dengan sin U. Rumusnya apa? Ya, aksen adalah turunan sin apa? Cos. Cos U kali U aksen. Ya enggak? Cos U kali U aksen. Jadi ini turunannya adalah cos U kali U aksen. U aksen. Ini turunkan lagi. Cos U kali U aksen. Bisa dipahami? Coba. Ya, ini Bisa, sama Pak. dengan 3 kali Bisa tangan dengan sin. kuadrat dari sinus X pangkat 3. Misalin aja, jangan lupa ya pangkat-pangkatnya diperhatikan. Sinus dari X pangkat 3 namanya. Ini kali cos X pangkat 3. Nah, X pangkat 3 turunannya berapa? N kali X pangkat 3 kurang 1. Apa? 3 kurang 1 berapa? 2. 2 ya. Apa, Pak? Ojo pop mie, aku mangan sego dunia. Ya. X pangkat 3 turunannya N-nya 3, X pangkat N-1. 3 kurang 1, 2 kan? Halo? Ya. Nah, ini sebaiknya letak di depan. Ya, letak di depan jadi ya oh ya, 3 kali 3 berapa? Ini ada 3-nya, ini ada 3-nya. 3 kali 3, 9. Enak? Betul. X kuadrat, salin. Kali kosinus X pangkat 3. Kali. Nah, ini boleh. Terserah Anda mau tangan kuadrat, boleh tangan kuadrat. Dari sinus. Dari sudut X pangkat 3. Kali secant kuadrat. Ya, secant kuadrat dari sinus dari sudutnya X pangkat 3. Selesai. Halo? Ya, Pak. Cukup jelas sampai sini? Jelas. Kita Pak, kalau step by step ya. Didapatnya 9X kuadrat cos X pangkat 3. Ya, 9 X pangkat 2 kali kosinus X pangkat 3 kali tangen kuadrat dari sudutnya sinus X pangkat 3 kali secant kuadrat dari sudutnya sinus dari X pangkat 3. Sampai sini? Cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Kalau jelas, ada yang mau tanya yang lain? Halo? Ada yang mau tanya? Belum, Pak. Waktunya? Ya? Tidak, Pak. Tidak. Cukup. Oke. Ya. Ah, ini bentuk implisit. Nah, Ini susah. bentuknya adalah bentuk implisit. Implisit. Y selama ini yang tadi itu eksplisit ya. Kalau Y sama dengan itu eksplisit. Y adalah fungsi X sama dengan fungsi X itu adalah eksplisit. Ini implisit ya.
fungsi implisit. Nah, hati-hati nih bentuknya. Kalau ada akar, ya, kalau ada akar diubah jadi apa namanya eksponen pangkat tak sebenarnya. Akar ini pangkat setengah nggak sih? Akar 2. Ya. Akar 2 ini adalah pangkat setengah kan? Nah, ini X Iya. pangkat 3, Y kuadrat, salin ini. Y pangkat 3 tambah ln Y sama dengan 0. Nah, baru ini didiferensialkan terhadap X ya. Diferensialkan semuanya terhadap X ya. Terhadap X. Nah, kita turunkan. 8 kali X turunannya berapa? 1 enggak? Nah, 1. ini bentuk apa nih? U pangkat N, betul enggak? Ingat tadi, kalau tadi rumus sebelumnya saya ingat. Kalau Y adalah U pangkat N, maka Y aksen apa? N kali U pangkat N-1 kali U aksen enggak? Iya. Atau di sini kita tulis rumusnya boleh. Kalau N, Y sama dengan U pangkat N, maka N Y sama aksen dengan adalah Y aksen sama pangkatnya dengan N N U U pangkat pangkat N-1 N-1 kali kali U U aksen. aksen. Ya, rumusnya. Nah, masuk nih. N-nya setengah kali U-nya 3XY pangkat N-1. Ini N-nya saya lingkari. N-1 kali U aksen, jangan lupa. 3XY aksen. Halo? Jelas sampai sini? Halo. Oke, Pak. Ya. Terus, Pak. Oke. Kemudian ini bentuk apa nih? Ini bentuk UV nah nih. U-nya Ya. X pangkat 3, Y V-nya. U kali Nah, V. jadi U kali V tambah U kali V, ujung-ujung aksen. Aksen. UV tambah UV, ujung-ujung Aksen. Aksen. Aksen itu artinya diferensialkan. Ya. Min, Y pangkat 3 turun apa? 3Y. 3. Sama dengan 3. ini, U itu Y-nya ganti Se- sama N, 3, Y pangkat N-1 3Y kali sekarang Y aksen. Y aksen itu yang DY pada X ya. Y aksen itu Ya. yang Y pada X itu Y aksen. Tambah ln Y turunannya apa? Kalau ln X turunannya seper X, tapi ln Y turunannya seper Y kali Y aksen. seper Y kali Y aksen. Ya. Kalau Y adalah ln U, maka Y aksen adalah seper U kali U aksen. Kali aksen. U aksen. Jadi kalau ln Y seper Y kali Y Kali Y aksen ya. aksen. Ln Y seper Y kali aksen. Sama dengan 0 turunkan 0 juga. Sampai sini jelas? Halo? Ini belum selesai ya? Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk ini, Pak, dari akar 3 kali Y ya, itu kan terus Ya. kita turunkan dalam kurung 3 kali Y. Ini setengahnya ini dari mana ya, Pak ya? Anda belajar kan kalau 1/2-nya ini, Pak. akar Akar. A, apa enggak setengah enggak? Oh iya. Akar A, apa enggak setengah kan? Jadi kalau Iya. akar U, ya U pangkat setengah kan? Iya, benar, Pak. Oke ya, jelas ya. Oke, Pak. Jadi ini U-nya tuh 3XY. Nah, hati-hati nih. 3Y aksen ini UV lagi nih. Ya. Nah, 8 kali 1, 8. Setengah 8 kali setengah 3XY pangkat. Setengah kurang kali 1 berapa? setengah karena 1. Min setengah. Min setengah akar 3XY. Akarnya itu, tunggu nanti ini turunkan jadi, min ini turunkan jadi seper ya. Terus Pangkat ini setengah, 3XY ini UV enggak nih? U kali V enggak nih? Iya. Boleh ini 3X, 3X. iya. 3X. 3X. 3X kali Y tambah 3X kali Y. Itu enggak gitu? Ujung-ujung aksen. Enak? Aksen. UV Iya, tambah Pak. UV, ujung-ujung aksen. Aksen. Nah, ditambah ini X ini UV tadi kan, UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Itu ini tadi ya. Aksen. Ini ya. X pangkat 3 turunkan apa? 3 kali X pangkat N kali X pangkat 3 kurang 1. 2 anak. Halo, yang ini di sini.
3 pangkat, iya. N kali X pangkat N min 1. 3 kurang 1, 2 kan? Y kuadratnya Iya. salin aja. Hmm. Ya, Y kuadratnya salin saja. Oke, tambah X pangkat 3 tetap. Ini Y kuadrat turunkan, hati-hati. Y kuadrat turunkan apa? 2Y. 2Y, betul. 2Y. 2Y pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan 1. Jangan lupa kali Y aksen. Nah, ada Y aksennya. Jangan lupa ada Y aksennya. Y diturunkan selalu ada Y aksennya. dy pada X. Ya. Oke. Ngerti maksudnya? X pangkat 3 Iya, Pak. tetap. Ini X pangkat 3 tetap. Y kuadrat turunkan ini. Y kuadrat turunkan 2Y kali Y aksen. 2 kali Y pangkat 2 kurang 1 ini kan tadi. Ya, N kali Y pangkat N min 1 kali Y aksen. Min apa? Ini. 2Y. Min 3. 2Y. Min 3Y kuadrat 3Y kuadrat kali Y aksen. kali Y Y aksennya selingkar aksen ya. Ditambah seper Y ditambah kali super Y kali Y aksen. Sama Y dengan aksen 0. sama Enak. dengan 0. Ya. Sampai sini jelas? Ini belum selesai ya. Masih ada aksen-aksen tuh bereskan dulu. Oke, ini 8 kurang setengah kali 1 supaya pangkat min setengah jadi plus kan gini kan seper 3 Seper. XY pangkat setengah enggak? Iya. Nah, kali 3X turunkan apa? 3 kali 1 kan? X turunannya 1 kali Y. Benar, 3X sama 1. Iya. 3 kali X turunannya 1, Y tetap. Tambah 3X kali Y aksen. Y Aksennya aksen. dilingkari ya. Ditambah misalnya 3X kuadrat. 3X kuadrat Y kuadrat plus Nah, awas nih. Ini 1 kali 2 berapa nih? 2X. 2X pangkat 3, Y pangkat 1 kan? 2Y pangkat tadi. 1. Iya. Kali Y aksen. Min Min 3Y 3Y kuadrat kali Y Y aksen. aksen kali Y aksen Tambah plus seper Y 1 kali per Y Y aksen. kali Y aksen sama Yang dengan ada Y 0. aksennya dilingkari deh ya. Supaya ingat. Sampai sini jelas? Jelas, Halo? Jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. Oke. Terus ini 8 kurang 3Y setengah kali seper. Ah, ini pangkat setengah jadi akar kan? Akar dari Iya. 3XY. Enak? Halo? Ini Iya. setengah ini kan? Pak. Nah, ini jadi berapa sini? 3 ke 1 kali Y, 3Y ditambah 3X kali Y 3XY aksen. Y aksen. Enak? Iya. Ini ke sini, ini sorry. Ini yang ini yang ke sini kan? Yang ini dia. Enak? Tambah berapa nih? 3X Tambah kuadrat Y 3X kuadrat kuadrat Y kuadrat plus ditambah 2X pangkat X kuadrat 3 X pangkat 3Y Y kali Y aksen aksen min 3Y misalnya kuadrat 3Y kuadrat kali Y Y aksen kali Y ditambah aksen seper plus Y kali Y aksen kali sama dengan 0. Nah ini belum dipecah ya, sorry ini ada kurang. Ini pecah 2 nih. Ya, mesti dipecah 2. Yang satu mengandung Y aksen, yang satu tidak. Enak dipecah 2 nih. Dikali dengan depannya. Ini depannya ini 1/2 akar. Ini gabungnya 1/2 akar. Enak. Halo, Ya, di sini adalah. Iya betul Iya, tuh, Pak. Pak. 2 akar 3X. Jadi ini 8. Dari sini 8 kurang gitu ya. Nah, ini 1/2 akar. 1/2 akar 3XY gitu ya. 1/2 akar kali 3Y. Kali 3Y. Letak di atas enggak? Oh, ini Ya, ada 3. min ya. Hati-hati ini ada min ya. Kali 3Y. Kali 3Y kali di atas enggak 3Y? 3Y 3Y-nya di Iya. atas enggak? Kali 3Y. Ya. Kali 3Y. Ini juga tambah kali min, hati-hati nih. Plus kali min apa? Min kali plus Min. ya. Min 1/2 akar kali 3X. Jadi min
apa tadi? Min 3x. Ya. 3x per 2 akar 3xy kali y aksen. Betul enggak? Betul. Ya, saya ini tengah-tengah tak ya. Jadi 3x ini dikalikan 1 seper 2 akar 3xy. Jadi 3x per 2 akar 3xy kali y aksen. Jelas sampai sini? Tambah ini terpecah jadi 2. Betul enggak? Halo? Iya, Pak. Iya. Kelihatan enggak? Ya. Nah, baru Pusing. ini salin nih. Ini salin aja. Ini salin semua. Berapa nih? Ditambah 3x kuadrat y kuadrat. Ditambah 3x kuadrat y kuadrat. Terus belakangnya apa lagi? Tambah 2x pangkat Ditambah 3y. 2x pangkat 3y kali y 2x aksen. pangkat 3y ya? 2x 2 pangkat 3y x kali y pangkat aksen. 3y kali y aksen min 3y kuadrat. Ya, min 3y kuadrat kali y aksen. Terus apa Ditambah lagi? super Y. Ditambah Tambah super Y. Per y kali y aksen ya? kali y aksen. Tambah nulis nih. Save dulu ya, ini nggak tahu kenapa nggak bisa. Waktu nulis nggak mau tertulis deh. Entah ini lagi save ya. Jadi Loading tambah apa Pak, tadi? Pak. Tambah super y kali y aksen ya ini. Kita Iya. tambah super y kali y aksen. Oke, tambah super y kali y aksen sama dengan 0. Sekarang yang ada y aksen dikumpul ya. Ini ada y aksen. Ini ada y aksen. Ini ada y aksen semua ya. Ini ada y aksen semua. Kok nggak tampil Pak? Apa punya saya doang nggak? Apa yang nggak tampil? Oh, baru-baru. Oh. Yang ada y aksen itu. Ya. Atau mungkin saya kasih kuning warnanya kan. Ya. Yang ada y aksennya ini. Ada y aksen. Nah ini jelas ya. Ada y aksen. Iya Pak. Ada y aksen. Nah digabung tuh. Ya, yang ada y aksennya digabung. Yang tidak ada y aksennya pindahkan ke ruas berikutnya. Ya, yang ruas lainnya. Ya. Nah jadi ini. Oh jadi di dalam kurung ya Pak? Ya. Ini apa mau susun atau langsung ayo kalau ragu-ragu gitu dulu ya. Boleh. Ini apa? Min ya. 8 min mau dikeluarkan 3x ya kan boleh min 3x per 2 akar. Per 2 akar 3xy plus ditambah 2x pangkat 3y. Ditambah ini enggak ada ya, sorry ini. Tambah berapa? Yang ada y aksennya? 2x pangkat 3y ya. Dikurang 3y kuadrat. 3y kuadrat ya, plus tambah super y ya. Ya. Plus super y kali y aksen. Nah, ngerti ya? Yang ini yang saya kasih tabel kuning itu dikumpulkan dalam satu kurung. Ya, dikumpulkan ini salin ini dia, yang ini, yang ini, yang ini. Oh iya, ya nak? Ya. Nah, yang enggak ada y aksen pindah menjadi apa nih? Pindah ke ruas kanan ya, Pak. Jadi min 8 jadi min kan? Ini pindah lagi min jadi plus 3y. 3y 2 akar. 2 akar 3xy ya. Nah, ini juga enggak ada. Min 3x kuadrat y kuadrat ya. Yang ada y aksen. Nah, sekarang berapa y aksen? Y aksen ini atau dy pada x sama ya. Y aksen atau dy pada x itu sama dengan apa? Nah, sama dengan yang ini letak di atas ya kan? Ya. Min 8 atau meletak belakang boleh ya. 3y per 2 akar 3xy min 3x kuadrat y kuadrat. Udah ini yang pembilangnya, penyebutnya yang pengali y aksennya. Kali tadi. Min 3x per 2 akar 3x y plus 2x pangkat 3 y min 3y kuadrat plus super y. Udah selesai, inilah jawabannya.
Pusing, Pak. Pusing Pak, panjang banget ya Pak. Ya panjang memang ya. Ini belum seberapa, ada yang Tinggi lebih. banget, Pak. Ya belajar Ini nggak bisa disederhanakan, Pak. nggak usah lah, biar Ini- aja gini cari penyakit ya, jadi salah 6 bukan makin betul makin salah lagi. Biar aja gini, ini udah pasti benar, udah ya. Oke, Iya Pak. cari penyakit tuh namanya. Oh. Oke, kalau sudah, nah kita teruskan yang berikutnya, nomor 3 ya, itu nomor 2 tadi ya. Iya. Ini nomor 2 ya. Ya nomor 2. Sekarang kita yang terakhir, nanti saya mungkin menjelaskan itu ya rumus-rumusnya. Nah ini paling gampang, ini kan rumus yang tadi itu kan, Iya. Halo? Oh iya, yang yang DY per kalau DX. Y adalah X pangkat N, X pangkat maka N, Y aksen apa? maka Y aksen sama dengan N kali X, N pangkat, X pangkat N min 1. Ya udah, aksennya tidak ditulis ya, cukup di sini. Iya. Udah ini kasalin ya, jadi ini Y sama dengan 5X pangkat 4, tambah 4X pangkat 3, kurang 2X kuadrat, tambah 7X, tambah 3. Nah, Y aksen sama dengan, ini sampai turun kedua ya, sorry. Iya. Y aksen itu sama dengan DY Y pada aksen X. sama dengan Ya. Turunkan nih 5 berapa nih? 5 kali X kali pangkat 4 turunannya apa? N 4 kali X pangkat 4 kurang 1. 4 X 4 min 1. 4 kurang 1 ini 3 kan? Iya. Ya enggak? N Iya. 4 X pangkat 4 kurang 1, 3. Iya. Tambah 4 kali X pangkat 3 turunannya apa? X 2X pangkat 3 pangkat turunannya kuadrat. N 2X 3 X kuadrat. pangkat 3 kurang 1. Ya enggak? 3X Wah. kuadrat. Iya. Pangkat Min 2. 2. Nah, X kuadrat turunkan sini apa? 2X. 2X X pangkat 2 pangkat kurang 1. Nah, itu sih ya, 2 2 kurang 1. pang Ya. Tambah Ya. 7 kali X turunannya apa? 1. 7 kali 1 plus 3 turunkan 0. apa? 0. 0. Ya, 3 Ya. turunkan 0. Ya. Udah. Ini turun pertama ya, selesaikan dulu. Ini adalah DY per DX atau Y aksen ya sama. Berapa nih? 5 kali 4 20. X pangkat 3. 20. Enak 5 kali 4 4 kali 12X 3 kuadrat. 12. X 3 kuadrat. X kuadrat 2 kali 2 4 X 12 1 ke 1 X 7. Nih. kuadrat 4X plus 7. Nah, turunan kedua atau ini artinya D dari DY per DX diturunkan lagi terhadap X. D kuadrat per Ini menjadi D Y. kali D kuadrat Y per, ini D dari DY, D kali D kuadrat Y, DX kali DX pangkat 2. Ini turunkan lagi. 20 kali berapa? X pangkat 3 turunnya apa? 3 X pangkat 3X pangkat 2. 2. ya 3 kurang 1 2 betul. Tambah 12 kali 12 kali X 2 kuadrat turunannya X pangkat 1. 2X. ya 2X pangkat 1 min 4 kali X turunannya 4. 1 7 turunkan 7 0. 0. Sehingga ini hasilnya ini kalikan 60 60 X kuadrat ini kalikan plus 24X min min 4. ya. Jadi hasilnya 60X kuadrat tambah 24X min 4. Udah selesai. Itu Jadi turunan jelas. 3 kenapa jadi 0, Pak ya? Apanya? Turunan 3 Kan itu. turunan N yang awal loh, yang Turunan rumus awal ketiganya kan turunkan lagi 60 kali X Iya. kuadrat turunnya 2X tambah 24X 2X. turunnya 1 4 min 4 turunkan min 0. 0. Pak, Jelas ya? Maksud saya itu yang nomor yang 3 terakhir itu, Pak. Kan ada plus 3 yang ujungnya itu soalnya. Terus kenapa Oh ya, dia 3 turunkan 0. Ini kan 3 diturunkan 0. Betul. Kenapa, Pak? Kan Konstan. turunan bilangan itu 0. Nah, Anda lupa. Mengapa turunan konstan itu 0? Coba alasannya apa? Tahu nggak? X pangkat 0. Nah ini. Karena Jadi X kalau pangkat Y sama 0. dengan 3, 3 itu sama nggak 3 kali 1? Betul. 1 itu sama nggak X pangkat 0? Berarti 3 kali 0 gitu, Pak ya? 1 itu Iya. X pangkat 0. Oke. Maka Y aksen atau DY per DX adalah
Pengalinya 3. Pangkatnya berapa sih? Pangkatnya 0 kali X pangkat 0 kurang 1. Ya enggak? Iya. Iya. Kalau dikali 0, apa yang terjadi? 0. Sudah. Jadi kalau konstan, turunannya 0. Sudah jelas? Ya. Oke. Kalau sudah, di bawah ini saya terangkan tadi. Y dengan U kali V. Mengapa turunannya, tadi ya, mengapa turunannya UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Tahu nggak Anda? Dia sama pernah tangan nggak? Mengapa rumus ini terjadi? Halo? Halo. Tahu nggak? Belum pernah. Belum Oke. tahu, Pak. Saya tahun 1988, waktu ngajar di BINUS, pernah ditanya seorang mahasiswa. Sampai sekarang namanya ingat, Penny. Ya. Pak, itu datang dari mana? Wah, saya keluar keringat dingin juga. Saya sendiri belum nggak pernah dapat nih, di SMA juga nggak pernah dapat, kuliah juga nggak pernah dapat. Ditanya mahasiswa. Oke, saya nggak janji. Tapi sekarang saya coba. Saya gunakan len. Len kiri dengan len kanan. Len itu apa? Logarima bilangan pokok E. E itu apa? Bilangan Euler. 2,718281 dan seterusnya. Ini disebut bilangan Euler. Ya, bilangan Euler, bukan ular ya. Euler, nama orang nih. Oke? Ada rumus Euler, ini bilangan Euler. Ngerti ya Mas ya? Len kiri, len kanan. Len itu logarima bilangan pokok E. Nah, len Y sama dengan apa? Ingat nggak sifat logarima? Log AB apa? Log AB adalah log A ditambah log B, betul nggak? Ditambah log B, oh iya. Mungkin Anda belajar log A tambah log B, log AB. Log A kurang log B, log A per B, ya nggak? Iya. Nah, berarti ini len UV apa? Perkalian ini len U tambah len V. Nah. Iya. Berubah bentuk. Kemudian ini diferensialkan terhadap X. Ya. Diferensialkan terhadap X. Oke. Len Y turunannya apa tadi? Seper Y kali Y aksen. Dan U turunkan seper U kali U aksen. Dan V seper V kali V aksen. Oke. Nah ini bolehkah tulis Y aksen per Y sama dengan U aksen per U? Nah? Seper U kali U aksen kan 1 kali U aksen. Ini 1 kali V aksen per V. Kemudian Y ini dikali silang. Sehingga Y aksen sama dengan apa? Y dikali U aksen per U ditambah V aksen per V. Ya nak? Iya. Oke. Jadi Y aksen sama dengan Y itu apa? Y itu adalah soalnya. Betul nggak? Y itu adalah UV, ganti. UV, Y itu sama dengan UV dikali yang dalam kurung U aksen per U tambah V aksen per V. Kita kaliin satu-satu. Coba. UV dikali U aksen per U ditambah UV dikali V aksen per V. Apa yang dicoret sini? Sini U-nya coret, di sini V-nya coret. Itu enggak? Maka Y aksen sama dengan apa sini? V kali U aksen kalau dibalik apa? V kali U aksen, U aksen V. Aksen V plus U. Ini tambah V aksen. U kali V aksen. Benar enggak? Iya. Ini datangnya dari mana? Sama nama ini? Betul. Kalau Y sama UV, mengapa turunannya UV tambah UV ujung-ujung aksen? Itu alasannya. Jelas? Halo. Iya, Pak. Dari situlah asal rumusnya. Ya. Mungkin Anda bisa ajarkan adik Anda yang di SMA ya. Mengapa rumus ini? Mungkin mohon maaf, guru saya juga dulu tidak pernah jelaskan. Dosen saya juga tidak pernah jelaskan dari mana rumus itu. Sudah terbiasa aja. Anda biasakan UV itu apa? U aksen V plus V aksen U. Ini dibalik. V aksen U. Betul nggak? Iya. Sekarang saya ajarkan UV tambah UV ujung-ujung aksen. Paling gampang ingat nih. Ya kan? Demikian juga rumus ini. Y sama dengan U per V. Nah, mengapa turunannya adalah UV kurang UV
UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Ya enggak? Ya. Nah, sama jalannya. Len kiri sama dengan len kanan. Len kanan. Ya. Anda ingat sifat logaritma log A per B Log itu A berasal per dari B. log A kurang Log log B. A. Log B. Log B. Iya. Log A kurang log B dengan log A per B kan. Jadi len U per V adalah len U kurang len V. Ini berubah bentuk ya. Berubah wujud atau bentuk. Ini diferensialkan ya. Diferensialkan terhadap X. Sebenarnya apa? Sama deh. Seper Y kali Y aksen. Seper U kali U aksen. U aksen. Kurang len V seper V kali V aksen. Atau boleh tulis Y aksen per Y. Ini U aksen per U. Kurang V aksen per V. Sama kan? Y-nya ini dikali silang. Maka Y aksen adalah Y dikali U aksen per U dikurang V aksen per V. Y itu apa? Halo? Tadi. U Y per itu V. apa? Soal U per V ya. Soal ya kan? Jadi berarti Y aksen sama dengan Y-nya diganti dengan soalnya U per V dikali U aksen per U dikurang V aksen per V. Kita kali masing-masing. Sehingga Y aksen adalah U per V kali U aksen per U dikurang V aksen per, U per V dikurang U per V dikali V aksen per V. Ya, V aksen per V. Nah, ini U-nya coret, tinggal apa? U aksen per V dikurang UV aksen. Ya enggak? UV aksen, V kali V, V koran enggak? Sini penyebutnya V pangkat 1, ini V pangkat 2. Supaya sama dikali penyebutnya V kan. V per V 1 kan nilai. Boleh enggak? Supaya sama penyebutnya. Supaya sama V. Boleh. Nah, sehingga Y aksen sama apa? Dikalikan nih. U aksen kali V per penyebut pangkat 2. Itu enggak? Dikurangi UV aksen per penyebut pangkat 2. Kan katanya sama enggak rumusnya? Sama ini. Sama? Sama, Pak. Sama. Itulah asal usul rumusnya. Jadi banyak bantuan learn itu banyak sekali ya. Oke? Sudah jelas? Halo? Iya, Pak. Nah, dari situlah asal usulnya rumus UV. Ada yang bertanya lagi? Halo? Halo. Rumus diferensial. Oh ya, sekarang rumus diferensial. Sebenarnya kalau Anda rajin nonton videonya yang saya jelas yang kuliah yang reguler, ada semua di situ. Mengapa rumus diferensial ya? Rumus dasar diferensial itu kan adalah apa tadi? Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan fungsi aksen x sama dengan harga batas itu limit h menuju 0 dari fungsi x plus h kurang fungsi x per h. Ini yang sekarang ya. Kalau yang kuno ini adalah limit delta x menuju 0 dari delta y per delta x. Jadi dy per dx itu adalah limit dari delta x menuju 0 dari delta y per delta x. Ini yang lama. Zaman saya dulu. Oke, sampai sini. Datang dari mana rumus? Tahu nggak datang rumusnya dari mana? Nah, kita gambarkan ya, gambar sketsanya. Jadi ini ada garis singgung. Ya, garis singgung. Ini titik singgung. Ini ada garis potong. Paham maksudnya? Ini grafiknya. Y adalah fungsi X. Ya, ini sumbu Y, sumbu X, ini garis
garis apa? Garis tangan. Garis tangan tuh garis singgung sama enggak? Ini sama dengan garis singgung. Ini garis potong. Garis potong memotong kurva di 2 titik. Titik singgung dan titik lain. Kemudian ditarik ini tegak lurus ya. Tegak lurus. Ini juga ditarik tegak lurus. Inilah yang disebut H. X-nya sama dengan H. Ya, H. Oke? Iya. Berarti ini adalah X sama dengan H. Oh ya, ini titiknya ini adalah X, Y. Saya titik P nih. Ya, titik P-nya X, Y. Kalau absisnya ini adalah X, maka sini Y adalah fungsi X enggak? Ini kan sama panjang ini. Tempat segi panjang, betul enggak? Betul. Halo? Iya, Pak. Oke. Kemudian kalau ini adalah H, ini X, ini total dari sini ke sini apa nih? X tambah H enggak? X. Ya, ekspresinya. Absisnya X tambah H. Berarti fungsi dari sini ke sini apa nih? Y adalah Sama. fungsi X plus H, betul enggak? Iya. Kalau Sama. absisnya X, Y-nya fungsi X. Kalau X-nya 5, Y fungsi 5. Kalau X-nya B, Y-nya fungsi B. Kalau X-nya adalah X plus H, ini X plus H, maka Y-nya adalah fungsi X plus H. Sama. X per H. Oke. Kalau itu segitiga ini kita perhatikan. Kalau ini alfanya alfa kan sadap, ya, sudutnya sadap. Ini berapa nih? Semua ini tadi fungsi X plus H. Berarti Y sini berapa? Y sini adalah yang panjang ini, yaitu fungsi X plus H, dikurangi yang bawahnya. Bawahnya ini adalah Y sama dengan fungsi X. Betul enggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Oke. Kok dia Pusing ya? Apa, Pak? Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan lagi, Pak. Agak pusing nih Pak. Pusing. Aduh. Oke. Kita ulang lagi ya. Jadi ceritanya gini, ini ada garis singgung. Berarti kurva ini yang lengkung ini menyinggung di satu titik singgung. P, X, Y. P, X, Y. Ini ya. Oke. Kemudian dari titik singgung ini ditariklah garis potong. Oke ya, ditarik garis potong. Ya, sehingga kalau kita tegak lurus ini sejauh H. X sama H. Ini H. Nah, kalau absisnya X, Y ini adalah Y sama dengan fungsi X kan? Kan Y sama fungsi X memang soalnya. Sehingga kalau X-nya 5, Y adalah fungsi 5. Kalau absisnya X, berarti Y adalah fungsi X. Jelas enggak? Berarti ini Y adalah fungsi X itu kan enggak yang sini? Yang pendek. Ya enggak yang pendek ya? Nah, yang panjang. Karena ini X tambah H jadi X plus H. Ini X plus H. Maka Y yang panjang ini berapa ya? Panjang nih. FX. Adalah Y adalah fungsi X plus H enggak? Iya. Nah, kalau itu Y yang sepotongnya berapa? Ya, segitiga nih. Yang saya asal nih. Kita bisa kasih kuning deh. Segitiganya adalah saya kasih kuning. Segitiganya jadi ini. Belepotan. Nah, jelas ya? Segitiganya itu. Nah, berapa ini ordinatnya? Kalau X-nya mendatar X dengan H, Y-nya berapa sih? F kurang Fungsi X. X plus H enggak? Dikurang yang panjangnya, dikurang yang pendek, betul enggak? Yang panjang ini Iya. adalah Y dengan X plus H, yang pendeknya adalah Y dengan fungsi X. X. Jelas sampai sini? Halo? Iya, iya jelas. Oke. Mas, Pak. Kalau Ya, sudah. Nah, ini adalah garis potong ya. Ini garis potong. Nah, ini garis potong. Berapa gradien garis potong? Gradien garis potong adalah Seperti Y Iya. adalah tangen alfa, betul enggak? Alfa, tangen alfa. Gradien kan senang tangan alfa enggak? Anda belajar kan?
gradien M adalah tanggal apa? Sama dengan apa? Ini gradien garis potong Y per X. Atau delta Y per X. Jadi M-nya berapa? Y-nya adalah fungsi X plus H kurang fungsi X. Ini yang Y-nya. Dibagi X-nya adalah H. Oke? Ini adalah gradien garis potong. Nah, garis potong ini, ya, garis potong ini di titik singgung diputar. Ya, garis ini diputar. Putarnya ke sini arahnya. Diputar ya. Kalau diputar sini, makin pendek nggak nih? Panjang. Makin. Mungkin saya kasih gambar gini. Kalau ini tadi gini ya. Kalau ini garis potong tadi. Kalau ini titik singgungnya. Kalau saya putar, ini grafiknya, tadi ya. Ini grafiknya. Tadi H-nya sepanjang ini. Sekarang ya potong sini, H-nya makin pendek nggak nih? Betul. Makin pendek enggak? Kalau ditarik lagi sini, makin pendek lagi. Makin pendek. Akhirnya apa? Garis potong tadi berimpit dengan garis singgung. Garis potong berimpit garis singgung. Mendekati nol. Melalui titik singgung tadi. Pada saat garis potong berimpit garis singgung, H-nya menjadi berapa? Titik nggak? Ya. Itu artinya 0. Berarti H-nya menuju 0 nggak? Betul. Halo? Iya. Iya, Iya. betul, Pak. Menuju Ya, 0 ya. kan? Ya, Pak, benar, Pak. Ya, menuju 0. Berarti itulah yang disebut turunan pertama itu, ya ini, atau DY per DX, tidak lain adalah harga batas H menuju 0. Nah, H menuju 0 itu artinya pada saat garis potong yang melalui titik singgung tadi diputar hingga berimpit dengan garis singgung. Garis potongnya yang berimpit dengan garis singgung, paham nggak? Iya, Pada saatnya berimpit dengan garis singgung, Paham, Pak. H-nya sudah menjadi titik. Titik itu artinya apa? H menuju 0. Enak? H menuju 0. Menjadi 0. Sudah paham? Halo? Iya, iya, Paham, iya. Pak, Pak. Pelan-pelan. Nah, H menuju 0 dari gradien garis potong. Nah, pada saat H menuju 0, si garis singgung, si garis potong yang diputar di titik singgung hingga berimpit dengan garis singgung, garis potong tadi menjadi garis singgung nggak? Iya, setengah. Sudah bersatu dengan garis singgung. Bersatu ya cuma tinggal garis singgung doang. Garis singgung saja. Ya nggak? Ya, Pak. Nah, pada saat H-nya menuju 0, H-nya sudah menjadi 0. Sehingga gradien garis potong jadi menjadi gradien garis singgung. Makanya Anda belajar itu enggak? Gradien garis singgung sama dengan turunan pertama dari fungsinya. Betul enggak? Betul. M sama dengan Y aksen. Anda belajar kan M sama dengan Y aksen. Gradien garis singgung sama dengan turunan pertama dari garis fungsinya. Paham? Nah, M-nya itu diganti sini. M-nya itu diganti ke sini. Itu ya. Ini nih M. M-nya tadi gradien garis potong berubah menjadi garis singgung karena berimpit. Nah, ini dia. Jadilah rumus ini. Sudah paham? Dari situlah asal nenek moyangnya. Sudah jelas? Halo. Itu Iya, Pak. hanya diganti nol itu nggak bisa, Bro. Menuju 0. Tadi kan saya bilang batu dia bergerak, H-nya makin pendek. Bergerak lagi makin pendek. Batu dia berimpit. Nah, ini pada saatnya berimpit, garis ini berimpit dengan ini, H-nya sudah menjadi titik. Titik itu artinya apa? 0. Tapi kalau nol nggak bisa ya berarti. Bagaimana? Kalau nol nggak bisa berarti. 0 nggak bisa gimana maksudnya? Berarti hanya diganti nol nggak bisa. Cuma menuju nol tapi bukan nol. Menuju 0, ya nanti harganya dimasukkan H-nya sama dengan 0. Pada saat H menuju 0 sudah menjadi 0. Pada saat garis potong berimpit dengan garis singgung, H-nya sudah menjadi 0. Bisa ini maksudnya. Jika garis potong berimpit dengan garis tangan itu garis singgung sama ya.
garis singgung atau garis tangan, pada saat itu H-nya sudah sama dengan 0. Maka ini disebut H menuju 0. Dalam limitnya ditulis H menuju 0. Sudah nangkap maksudnya? Halo? Iya. Paham, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Yang tadi ini? Ini di SMA ada yang jelaskan atau tidak? Mungkin ada, mungkin tidak. Tergantung gurunya. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya udah, sekarang ada kan? Oke. Benar, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, sudah jelas ini dasar dari diferensial. Mengapa Anda belajar limit dulu baru diferensial? Ini alasannya. Rumus dasar diferensial itu menggunakan di limit. Limit itu apa? Harga batas. Ini yang baru, yang lama tuh ini. Ini gunanya nanti pembuktian dari rumus luas yang menggunakan integral dan volume benda putar. Ya. Jadi nanti Anda belajar ini kan tadi kan dy per dx adalah limit dari delta x menuju 0 dari delta y per delta x. Itu enggak tadi? Coba lihat. Dy per dx adalah limit delta x menuju 0 delta y per delta x. Kalau saya ganti ini, delta X menuju 0 dari delta luas per delta X. Maka Y-nya ini diganti dengan Y-nya diganti dengan luas. Benar? Jadi D luas per DX adalah limit delta luas per delta X. Itu Kak volume. Volume sama juga. Limit delta X menuju 0, delta volume per delta X, maka sini menjadi D volume per DX. Ini yang dipakai nanti pembuktiannya untuk luas, ini luas, ini volume benda putar. Ya, volume benda putar. Ini luas atau area. Ya. Sudah paham? Halo. Oke, Pak, ya, Pak. Ya. Paham, Pak. Ya, Pelan-pelan, itu Pak, kuncinya itu sebenarnya ada. Kalau Anda ikuti terus, pembuktian-pembuktiannya ada saya jelaskan di baik yang ada di video di web saya maupun yang saya kirim terakhir itu. Ya. Oke, siap, Pak. Anda tonton, rajin nonton ya. Nonton maksudnya supaya lebih paham step by step-nya. Oke, ada yang nggak jelas mau ditanya? Halo? Halo. Waktunya masih ada 35 menit lagi. Iya, Pak. Cukup banyak. Masih pusing ya, Pak. Iya, nah maksudnya apa yang Anda kurang paham, tanya, saya jelaskan. Ya. Halo? Iya, Pak. Apalagi yang kurang jelas? Pak, mohon maaf dari Derry, Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Di Kenapa? penjelasan sebelumnya kan tadi sudah ada hasil dari jawaban pertanyaannya ya. Ya. Tetapi sewaktu dilihat dari hasil akhir atau jawaban akhir itu kan sebetulnya masih bisa Oh, Buat- yang nomor 1 itu. Ya. dibuat jadi persamaannya yang lebih sederhana gitu. Justru ini yang nak pusing kepala tuh ini. Kita enggak usah ubah. Kalau Anda ubah boleh juga. Ini menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 kali tangen X ditambah tangen kuadrat X. Ya, Kalau maksud Anda saya tuh ubah. Nah, ini maksud maksud saya Anda tuh kan. Iya, jadi pertimbangan apa yang kita bisa pastikan agar jawaban yang sudah kita dapat itu tidak perlu disederhanakan lagi gitu, Pak. Kalau esai, uraian, Anda mau berhenti di mana saja boleh. Tetapi kalau pilihan ganda atau multiple choice, harus cari sampai sama. Nah, itu yang berat. Harus cari sampai sama. Nah, ini kalau dia bukan di jawabannya, ini diselesaikan nih. Kuadrat suku utama, gitu enggak? Ditambah 2 kali suku utama, kali suku kedua, ditambah kuadrat suku kedua. Betul enggak? Sama dengan apa? 1 ditambah 2 tangen X X ditambah tangen kuadrat X.
Nah, 2 tangen X ditambah 1 Pangkat. ditambah tangen kuadrat, ini ada rumusnya. Apa tuh? 1 tambah tangen kuadrat apa? Yang Adalah kuadrat. sekan kuadrat X. Itu mungkin yang jawaban yang di itu nggak salah ya? Iya, benar. Jawaban yang ada yang saya kasih ke Anda. Itu datang dari situ. Oh ya, timbul pertanyaan. Dari mana rumus 1 tambah tangen kuadrat sama dengan sekan kuadrat? Tahu nggak datang dari mana? Nah, jadi timbul pertanyaan lagi. Mengapa 1 ditambah tangen kuadrat hasilnya sekan kuadrat? Satu lagi, mengapa 1 tambah kotangen kuadrat hasilnya kosekan kuadrat? Tahu datang dari mana? Halo? Nah, different. Hah? Turunan lagi Pak, turunan. Apa ini turun? Turunan dari Turunan dari kotengan. Tadi tangan, oh ya. Oke, ya turunan tangan betul. Kita lihat ya, kalau Y sama dengan tangan X, coba. Tangan X itu sama dengan apa? Sin per cos, enggak? Terus. Jadi bentuknya apa nih? U per V kan? U per V. Ini kan enggak? U per V. Sehingga Betul. Y aksen sama dengan apa? Turunannya kan dapat nanti sekan kuadrat, betul enggak? Betul. Nah, rumusnya U per V. Rumusnya U per V apa? U per V rumusnya UV kurang UV ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Betul enggak? Ya. Nah, jadi U-nya. U aksen apa? Nah, mana Sin U-nya? U-nya kuadrat, ini. sin U-nya kuadrat. adalah sin X kali cos X dikurang sin cos kurang sin cos. Betul enggak? Betul. Sin cos kurang sin cos, UV kurang UV, ujung-ujung Kali cos aksen kuadrat. penyebut pangkat 2. Cos X pangkat 2. Kan gitu kan? Halo? Ya betul Pak. Turunan sin apa? Turunan sin adalah cos. Kali cos kurang sin. Nah, turunan cos min sin. Ya enggak? Ya. Turunan cos adalah min sin. Turunan sin dari cos ya. Per penyebut pangkat 2 atau cos kuadrat X ya. Cos X pangkat 2 kan cos kuadrat. Nah, terus ini menjadi apa? Sama dengan cos kali cos apa? Cos kuadrat X min kali min Plus plus sin kali sin sin kuadrat X. per cos kuadrat. X. Nah, Anda tahu cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1 enggak? Per cos. Pertama kali Anda belajar trigonometri, sin kuadrat tambah cos kuadrat 1 enggak? Betul, betul. Oke. Penyebutnya cos kuadrat. Seper cos kuadrat adalah sekan kuadrat. Sekan kuadrat. Benar kan? Turunan tangan adalah sekan kuadrat. Nah, coba perhatiin sini ya. Rumus ini ada tersirat di sini. Coba. Kalau ini saya ambil sama dengan kotak sama dengan kotak, coba lihat. Cos kuadrat bagi cos kuadrat berapa? Ini cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Cos bagi kuadrat bagi cos kuadrat 1 enggak? Oh iya. 1. Sin kuadrat bagi cos kuadrat berapa? Sin bagi cos kan tangan. Jadi kalau sin kuadrat bagi cos kuadrat adalah tangan kuadrat enggak? Sama dengan sekan kuadrat. Inilah asal usul rumus ini dari sini. Kotak ini sama dengan kotak ini. Sudah paham? Ya Pak. Halo? Ya, Dari situlah asal rumus Sudah, Pak. ini. Paham, Pak. Mungkin ini juga saya dulu di SMA enggak pernah dijelaskan juga. Pokoknya hafal. Dulunya hafal aja. Tapi kita sekarang tingkat mahasiswa harusnya enggak boleh gitu. Bukan dihafal, bisa diturunkan sendiri. Sudah jelas? Datang dari mana? Ya, Pak. Nah, Ya, sekarang Pak. yang sebelahnya lagi, dari mana? 1 tambah kotangan kuadrat sama dengan kosekan itu dari mana? Kita coba. Kalau Y sama dengan kotangan X, di mana kotangan adalah cos per sin, enak. Iya. Ya.
Ini berbentuk U per V sama tadi. Nah, rumusnya apa? Cepetan. Y aksen adalah Sekan. UV UV kurang UV. UV ujung-ujung kurang aksen UV per V kuadrat. per V penyebut kuadrat. Sehingga sini apa? Cos X kali sin X. Gitu ya. Dikurang cos X kali sin X. Ujung-ujung aksen. Ini aksen. Ini juga aksen. Per penyebut pangkat 2. Sin X pangkat 2. Sehingga hasilnya berapa sini? Turunan cos min Kosekan. sin X. Bensin. Min sin X kali sin X. Min cos X. Cos X. Kali cos Turunan X. Cos sin apa X sini? kali Cos. kosekan. Juga. Oke. Cos. Sin turunannya cos. Enak. Cos. Cos turunannya min sin. Ya, Oke ya. min sin. Oke. Terus per sin kuadrat X. X. Anda tahu? Oh, sini aja. Min sin kuadrat. Sini boleh nggak? Min sin kuadrat. Ini min sin kuadrat. X. Min cos kuadrat. Per sin kuadrat. Kena. Iya. Terus ini sama dengan apa? Minnya dikeluarkan. Sin. Ini apa? Sin kuadrat ditambah cos kuadrat per sin kuadrat. Ini hasilnya min 1. Betul enggak? Sin kuadrat tambah cos kuadrat kan 1. Iya. 1 per sin kuadrat. Ini sama dengan min apa? Kosekan. Kosekan kuadrat. Sepersin kan kosekan. Jadi kalau min sepersin kuadrat, min kosekan kuadrat. Jadi turunan kotangan adalah min kosekan kuadrat. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ya, Pak. Jelas, Oke. Pak. Iya, Pak. Sekarang saya ambil ya. Nah, yang min ini saya salin ya. Ini min dari sin kuadrat tambah cos kuadrat dibagi sin kuadrat. Ini sama dengan min kosekan kuadrat. Sekarang minnya saya kali min 1 semua. Kali min 1 apa jadinya? Plus. Jadi plus nggak nih? Plus. Ya, kali min 1 plus dua-duanya kan. Jadi tinggal ini apa? Sin kuadrat bagi sin kuadrat berapa? Sin 1. kuadrat dibagi 1 sin kuadrat ditambah cos Cos kuadrat kuadrat plus sin dibagi cos kuadrat sin bagi kuadrat. Ini jadi kosekan kuadrat kan. Minnya hilang kan? Min Ya, sama min hilang kan? Nah, ini jadi apa? Sin kuadrat bagi sin kuadrat 1 enggak? Iya, 1. Cos kuadrat bagi sin kuadrat, cos per sin kan Kuad- kotangan. Kotangan kuadrat. Sama dengan kosekan kuadrat. kuadrat. Kita buktilah dari mana rumus 1 tambah kotangan kuadrat adalah kosekan kuadrat. Tadi kan rumus yang di mana tadi? Yang kotekan ya tadi itu, Pak. Nah, ini tadi kan. Enak. Itu datang Ya. dari situ. Mana itu? Balik ke situ. Nah, tempatnya mana di? Nah, sampai sini cukup jelas dari mana rumusnya? Sekarang Anda sudah ngerti ya, mengapa rumus itu terjadi. Halo? Iya, Pak. Ya, tidak rahasia lagi, jadi sudah tahu ya. Nah, ini ajarkanlah pada adik-adiknya, mungkin juga anak Anda nanti sudah sampai SMA, boleh diajarkan. Jangka panjang, ya. Saya sudah tua, ya sudah mungkin tidak jumpa, ya. Anda yang penerusnya, Panjang umur. Oke. Mudah-mudahan. Amin. Oke? Ya, Pak. Ya, Pak. Apalagi mau tanya? Silakan. Ini kan saya mau tanya nih, Pak, untuk V1 plus kotekan Nah. jadikan V aksen. Jadi di V per dx. Kosekan Ya. tadi. Kosekan ya tadi. Ya, Kosekan ini dia. Nah, terus. sin per sin x. Jadi itu 1 ditambah kosekan minus kosekan tadi itu, Pak kan?
Nah, Berarti 1 ditambah minus kosekan kuadrat X. Jadi positif kosekan itu Pak ya. oh yang ini saya ambil yang ininya. Ini saya ambil. Saya pindah ke sini. Ini ya kan? Ya, Yang betul. ini saya pindah ke sini. Maka saya kasih batas, ya kan? Ini yang jalan pembuktian kotangan itu turunannya adalah min kosekan kuadrat. Enak. Tapi dalam perjalanan ini negatif, negatif dikali min 1, hilang nggak negatifnya? Jadi plus. Tinggal nih sin kuadrat tambah cos kuadrat bagi sin kuadrat apa? Sin kuadrat bagi sin kuadrat adalah 1, ya kan? Cos Ya, kuadrat betul. bagi sin kuadrat adalah kotangen kuadrat. Kosekan dari kali min tadi jadi plus. Jadilah ini. Paham? Oke. Ya, dari situ asalnya. Ya. Kosekan X sin X. Ya ini terpisah ya di luar itu, ini saya pindah yang ini, saya pindah ke sini, yang ini saya pindah ke sini. Jadi ini kan sama dengan nih, ini sama dengan ini enak. Enak. Nah, karena sama yang ini nih. Ini saya pindahin ini kan, minnya saya keluarkan. Minnya saya keluarkan. Hah? Nggak nampak ini ya kursornya. Nggak kelihatan Kursornya nggak jalan, Pak. Oke, kalau nggak jalan pakai ini. Nah, sekarang kelihatan nggak? Waktu itu Iya, bintiknya Pak. kecil. Iya, Pak. Iya, ini yang saya pindahkan di sini nih. Pindah sini. Itu yang hasil terakhir ini yang saya pindah di sini ya. Sudah paham? Oke. Ini min sama dengan min kan, hilang minnya kan, jadi plus. Nah, sin kuadrat bagi sin kuadrat 1. Cos kuadrat bagi sin kuadrat kotangen kuadrat. Kosekan kali min dari plus. Udah. Sebutlah bahwa 1 tambah kotangen kuadrat sama dengan kosekan kuadrat. Oke? Jelas? Oke, Pak. Nah, Mas Pak. mungkin kursornya pakai yang mana nih? Pennya. Sama aja, enggak ada ya. Sampai bulat, enggak juga. Oh, jadi gede ya. Waduh. Oke. Ada yang mau tanya? Silakan. Ini ada waktu kosong, masih ada 20 menit. Gunakan waktu sebaiknya. Betul. Halo. Pak mau tanya Iya, Pak. Pak. Ya. Ada yang mau tanya? Pak mau tanya. Ya, silakan. Kalau yang di penyelesaian di trigonometri kan ada penurunan juga itu Pak. Yang contoh Y sama dengan sin U misalnya. Terus Y aksen sama dengan cos U dikali U aksen ya Pak. Nah, cara penentuan penurunan dari sin U itu gimana ya Pak? Ya di Sin U. cos U. Oh, itu sebenarnya bisa gunakan namanya chain rule, aturan rantai. Ini saya kasih contoh ya. Aturan rantai. Jadi misalnya Y sama dengan fungsi Z. Z adalah fungsi X. Turunan Y terhadap Z apa? DY per DZ. Turunan Z terhadap X apa? DZ per DX. Kalau dikalikan apa nih? Coba. DY per DZ dikali DZ per DX. Rantainya DZ ya. Tinggallah DY per DX enggak? Yang sama dengan Y aksen. Betul enggak? Ini yang DY per DZ, ini DZ per DX. Nah, contohnya apa? Kalau Y adalah misalnya sin dari X kuadrat ditambah 5X plus 7. Berapa Y aksen? Atau DY per DX sama dia. DY per DX sama. Nah, ini kita misalkan dengan tadi apa? Z.
Ya, dan misalkan Z sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 7. Turunan Z terhadap X apa? DZ pada X enggak? Jadi pada X. Nah, X kuadrat turunannya berapa? 2X. 5 kali X turunannya berapa? 1. 5. 7 turunannya berapa? 0. Hasilnya berapa? 2X plus 5. Betul enggak? Oke. Kemudian ini Y sama dengan sin Z enggak? Ini kan Y sama dengan sin Z. Ini misalkan Z ya kan. Turunan Y terhadap Z apa? DY pada Z kan. DY pada Z turunkan sin Z turunannya apa? Turunan sin cos. Sin cos Z. Nah sekarang coba Anda kalikan nih. Tadi kan DY per DZ dikali DZ per DX. Berarti DZ ini rantainya. Ini rantai. Chain-nya nih. Rantainya. Rule aturan. Y Ya. pada X. Berarti ini tinggal DY pada X enggak? Atau Y aksen. Ya. Maka DY pada X atau Y aksen sama dengan, nah DY pada Z ini berapa? DY pada Z-nya nih. DY pada Z-nya adalah cos Z dikali DZ pada X-nya adalah 2X plus Sekali 5. tambah 5. Jadi ini 2X plus 5 letak di depan. Cos Z. Z-nya kita ganti. Z-nya mana tadi? Yang kita misalkan apa? X kuadrat tambah 5X plus 7. Ini yang disebut aturan rantai. Chain rule. Ya. Disebut apa? Aturan rantai atau chain rule. Bahasa Inggrisnya chain rule. Ruler ya. Rule itu artinya aturan, chain artinya rantai. Ya, chain rule. Sudah paham? Nah, biasanya orang soal yang sama ya. Kalau ada Y sama dengan sin X kuadrat tambah 5X plus 7. Ini ya. Sama soalnya. Ini modelnya adalah Y adalah sin U. Maka Y aksen adalah apa? Turunan sin adalah cos U kali U aksen. Di mana U aksen adalah turunan U terhadap X. Benar nggak? Iya. Nah, kita langsung aja. Jadi Y aksen apa? Y aksen adalah turunan sin adalah cos U. Cos U. U-nya yang 5X ini dalam kurung. Dikali U aksen. X kuadrat 5X plus 7 aksen. U aksen. Ini U-nya. U aksen. Berarti ini kosinus dari X kuadrat tambah 5X plus 7 dikali ya berapa? Kuadrat turunkan 2X. 5X turunkan 5. Ya betul nggak? 5 ke 1. 7 turunkan 0. Ya enggak? 5 ke 1 tambah 0. Nah ini letakkan di depan. 2X plus 5 letak di depan. Dikali kosinus X kuadrat tambah 5X plus 7. Sama enggak hasilnya ini? Sama enggak? Sama. Ini langsung direct, ini indirect. Indirect ini yang menggunakan chain rule. Chain rule itu ada aturan rantai. Sudah paham? Ya, Pak. Ya. Itu yang Anda tanya tadi kan? Halo, yang tanya tadi? Iya, Pak. Yang tanya tadi ini maksudnya kan? Iya, oke, Pak. Jadi Terima kasih. bisa menggunakan chain rule. Bisa, kalau chain rule ini yang cara misal. Ya, pakai misal ini. Kalau dia oh ya, chain rule itu bisa terjadi gini. Jadi DY per DX itu bisa terbentuk dari DY per DP dikali DP per DX dikali DP per DQ, sorry. Dikali DQ per DR dikali DR per DS dikali DS per DX. Rantainya berapa nih? DP DP, DQ DQ, DR DR, DS. 1, 2, 3, 4. Berarti rantainya ada 4. Berarti pemisalnya 4 kali. Sudah paham? Ada pemisalnya 4 macam. 4 macam gitu. Ini aturan rantai atau chain rule. Lebih majemuk ya. Chain rule. Halo? Jelas? Ya, Pak. Mungkin di SMA lebih populer cara misalkan. Jadi dalamnya misalkan lagi. Ya. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, apalagi yang Anda nggak ngerti silakan tanya aja, enggak apa-apa. Sepuasnya tanya, ya. Masih bingung nih, Pak. Ya. Masih bingung. Masih bingung? Ya, pelan-pelan. Yang mana bingung ini?
ini satu kali misal, ini contohnya dari ini, yang ini. Ini satu kali misal Z. Misalkan Z, ini kan. Sudutnya, misalkan Z. Jadi ini kan sin Z. Nah, turunan Y terhadap Z, D pada Z. Turunan Z terhadap X, DZ pada X. Dikalikan rantainya DZ, DZ. Itu disebut rantai. Ini disebut aturan rantai, chain rule. Any question so far? Ada yang mau tanya sejauh ini? Silakan. Kesempatan ada bertanya, waktunya ada kosong kebetulan nih. Enak, saya tanya lebih banyak. Ya. Coba di slide 23, Pak. Gimana? Slide 23. 23. Oke, ini yang langsung tanpa misal. Ini yang Nah, langsung. yang itu Pak, yang maksud saya yang Y sama dengan sin U, itu kan yang aksennya sama dengan cos U. Nah, itu cara menentukan dari sin U ke cos U itu gimana, Pak? Sama enggak ini saya pertanyaannya sama dengan ini. Mengapa turunan sin X itu adalah cos X? Tahu enggak datang dari mana? Mengapa turunan sin adalah cos? Nah, kembali ke rumus ini diganti ya. Fungsi X adalah sin X. Maka fungsi X plus H apa? Sin X plus H. Ya enggak? Kita pakai Y aksen atau fungsi aksen X itu sama dengan apa? Harga batas yang tadi rumus tadi. H menuju 0, fungsi X plus H, ini rumus dasarnya, dikurang fungsi X per H. Yuk kita masukkan. Limit H menuju 0. Nah, fungsi X plus H-nya berapa? Sin X plus H dikurang. Fungsi X adalah sin X per H. Kemudian ada belajar sin kurang sin apa? Ada rumusnya. Sin kurang 1. Sin kurang sin apa? Terus sin tambah sin dulu. Sin kurang sin apa? Ada 4 ya. Terus ini B. Ini B ya. Sin A tambah sin B, sin A kurang sin B, cos A tambah cos B. Kemudian boleh nggak XY boleh nggak ya? Terus ini cos kurang cos A kurang cos B. Jembatan keledainya apa? Sin tambah sin, 2 sin cos. Jembatan keledainya. Sin kurang sin, dibalik, 2 cos sin. Jadi kalau sin tambah sin, 2 sin cos. Sin kurang sin, dibalik, 2 cos sin. Paling gampang, cos tambah cos, 2 cos cos. Hati-hati, cos kurang cos ada min. Min 2 sin sin. Ini jembatan keledainya. Sudut pertama, setengah kali jumlah. Sudut kedua, setengah kali selisih. Ini sama nih. Ya. Sudut pertama setengah kali jumlah, sudut kedua setengah kali selisih. Ini sama. Semua sama. Ya. Sudut pertama setengah kali jumlah, sudut kedua setengah kali selisih. Sudah paham? Ini pakai rumus yang nomor 2. Sin kurang sin, 2 kosin. Ya, 2 kosin ya. Nah, kita lihat sini. Sin kurang sin. Maksudnya apa? Sin kurang sin. 2 kosin. 2 kosin. Sudut pertama, setengah kali jumlah. Jumlah ke sudutnya. X tambah H. Ditambah X. Sudut kedua, setengah kali selisih. X tambah H kurang X. Ya enggak? Iya. Pertama jumlah, kedua selisih. Setengah kali jumlah, setengah selisih. Per H. Apa jadinya? Ini X kurang X habis ya? Iya. 0. Oke, habis 0. Ini H menuju 0. Ini 2 kosinus berapa nih? Setengah kali X tambah X berapa? 2X ditambah H. H menuju 0 deh. Ganti 0 deh. Kali. Nah ini tinggal sin setengah H per. Sin setengah H per H. Oh ya saya lupa. Limit fungsi trigonometri ini makanya ini banyak yang kurang nih ya. Karena sih banyak belajar dari yang sudah ada. Itu hanya berlaku hanya sin dan tangen istimewa. Limit X menuju 0 dari sin X per X. Ini boleh sudutnya sama sin 2X per 2X, sin setengah X per setengah X ya. Sama dengan kebalikannya. Limit X ya nilai semua 1.
kebalikan X per sin X ini istimewa. Satu lagi tangen, sama. Limit X menuju 0, tangen X per X. Kebalikannya juga berlaku sama. Limit X menuju 0 dari X per tangen X. Semua nilainya adalah 1. Paham? Ini fungsi. Jadi, sudutnya penting sama. Sin 7X per 7X. Sin setengah X per setengah X. Ya. Oke, Itu jadi yang ini. itu yang sudut istimewa itu ya, Pak? Istimewa hanya sin dan tangan aja. Cos yang lain nggak berlaku. Ya, sin sama tangan aja. Jadi sini Anda lihat sin setengah H harus per setengah H. Nih. Berarti ini adalah limit H menuju 0. Nah, ini Anda buat dulu ini. Ini ya. Ini harusnya apa? Atau ini 2 kosinus ya. Sorry. Ini 2 kosinus setengah 2X tambah H. Kemudian ini sengaja sin setengah H per setengah H. Supaya nilainya 1. Betul nggak? Ini nilainya kan 1. Nah, ini tadi setengah nggak ada kan? Supaya setengah ini jadi 1 di bawah ini kali 2 nggak? Kalau kali 2 kan? Iya. Berarti 2 ini bisa dicoret nggak? Coret ya. Bisa. Maka tinggal apa? Tinggallah Cos kosinus setengah kali setengah 2X tambah 2X plus H-nya 0. Menuju 0. Ganti 0. Menuju 0. Sehingga hasilnya kosinus setengah kali 2X, X cos X. Maka turunan sin X adalah cos X. Nah, datang dari sini. Ya, datang dari situ. Jadi, kalau Y adalah sin X, maka turunannya adalah cos X. Kan sudah kita buktikan nih. Betul nggak? Turunan sin adalah cos. Turunan cos adalah min sin. Hati-hati deh. Ya. Nah, ini untuk yang single. Karena kalau ini yang E aksen, berapa E aksen nilainya? E aksen itu 1. Apa arti E aksen? Turunan X terhadap X. Itu artinya. E aksen itu artinya turunan X terhadap X. Dari X pada X berapa? 1 enggak? Iya, Maka ini tidak pernah ditulis. Ya. Cos X kali E aksen tidak pernah. Jadi yang ada sin U, maka turunannya adalah cos U kali ya cos U kali U aksen. Di mana U aksen itu adalah turunan U terhadap X. Jelas sampai sini? Halo. Halo, yang bertanya sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, dari situ. Kalau turunan cos apa? Ini dicari juga sama, nanti Y aksennya adalah min sin. Ya, hati-hati nih. Ini diturunkan seperti yang pakai cara gini. Yang rumusnya apa tuh? Nanti terjadi rumus yang ini. Cos kurang cos min 2 sin sin. Min 2 sin sin setengah kali jumlah, setengah ke selisih. Itu dapat pakainya. Ya. Oke. Ada lagi? Halo. Ada yang tanya lagi? Kok diam saja? Ini saya save dulu ya. Pak, Ya. mau bertanya, Pak. Silakan. Kalau besok pas kuis atau ujian atau UAS atau UTS itu kita dikasih kisi-kisinya nggak, Pak? Kayak misalnya kayak TK sama TP ini kan? Enggak. Tunggu sebentar. Ini udah dulu. Ini ada pertanyaan lagi enggak sudah ini? Ini saya recordnya saya tutup dulu baru kita ngomong. Ayo. Ada yang tanya lagi? Nanti ini di copy, Pak, kan? Ya, ini saya kirim nanti ya. Oke, ini saya kirim. Ini saya copy dulu. Baik, ini saya hitungnya dulu recordnya.